Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini melanjutkan tentang teks eksposisi, yakni struktur dan kaidah kebahasaannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya sahabat silakan klik like atau suka, subscribe bagi yang belum, dan hidupkan lonceng notifikasi. Mohon simak video ini tanpa melewatkan atau skip ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih. Memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi sangat penting agar kita dapat membedakan teks eksposisi dengan teks yang lain. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita bahas struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis. Berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini memperkenalkan masalah utama yang menjadi inti pembahasan pada teks eksposisi. Bagian ini bisa juga disebut pembuka karena berada di awal teks. Bagian struktur yang kedua, rangkaian argumen. Berupa sejumlah pendapat atau sejumlah argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dicantumkan penjelasan mendalam tentang pernyataan yang dikemukakan dalam tesis dan disertai juga sejumlah fakta yang memperkuat gagasan atau pendapat-pendapat penulis. Bagian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan, karena pada bagian ini dicantumkan simpulan dari paparan-paparan yang dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita perhatikan contoh teks eksposisi berikut dan kita tentukan struktur teksnya. Paragraf pertama merupakan bagian tesis yang mengangkat masalah perlunya peringatan Hari Pahlawan. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat merupakan bagian rangkaian argumen yang mana berisi latar belakang perlunya Hari Pahlawan, kemudian besarnya pengorbanan para pejuang, serta kondisi generasi bangsa yang mementingkan diri sendiri. Jadi, sepenuhnya menyampaikan beberapa pendapat dengan disertai fakta-fakta pendukung. Sementara itu, paragraf kelima hingga terakhir merupakan bagian penegasan kembali atau penegasan ulang, berisi simpulan, pentingnya peringatan Hari Pahlawan, perlunya para pejabat untuk menghayati perjuangan para pahlawan. Selanjutnya kita bahas kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang pertama, menggunakan kata-kata teknis. Maksudnya, kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Misalnya, topik kehutanan, maka istilah yang muncul adalah hutan lindung, reboisasi, penebangan liar, hutan tropis, hutan alam, hutan rawa gambut, sektor kehutanan, dan sebagainya yang berhubungan dengan hutan. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Dalam teks eksposisi, agar argumen saling berkesinambungan, maka dibutuhkan kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat atau kausalitas, seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, dan oleh karena itu. Selain itu, dapat pula menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau berdasarkan urutan waktu, seperti sebelum itu, setelah itu, akhirnya, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. Atau kata-kata yang menyatakan pertentangan atau perbandingan, seperti sebaliknya, berbeda halnya, namun, akan tetapi, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang digunakan untuk merespons atau sikap terhadap kejadian. Lebih tepatnya, kata kerja mental berkaitan dengan pemahaman, penemuan, perencanaan, ataupun keputusan.
Jadi bentuk katanya adalah kata kerja, namun tidak ada tindakan nyata yang dilakukan. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, membayangkan, berasumsi, berpendapat, dan menyimpulkan. Kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan kata-kata perujukan. Merujuk pada sesuatu dapat merujuk kata, kalimat, pendapat, fakta, atau yang lain. Seperti berdasarkan data apa, kemudian merujuk pada pendapat siapa, begitu. Nah, kaidah kebahasaan yang kelima menggunakan kata-kata persuasif. Masih ingat makna persuasif ya? Kata-kata yang menunjukkan ajakan. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, perlu, diharapkan, seharusnya, dan sebagainya. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata-kata yang memiliki makna sebenarnya, bukan kata-kata konotasi atau konotatif yang memiliki makna tidak sebenarnya. Contohnya, bisa dilihat pada contoh ini bahwa makna denotasi menggunakan kata-kata yang maknanya sesuai dengan makna kamus. Sedangkan pada makna konotasi menggunakan perumpamaan yang bermakna tidak sebenarnya, yakni lautan manusia. Yang mana kata tersebut memiliki arti perkumpulan manusia yang begitu banyak seolah-olah seperti lautan. Baiklah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan ke teman-teman kalian. Dan jika kalian memiliki permintaan materi untuk dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, jangan lupa belajar dan perbanyak membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.